Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ke 5 dengan perikop pujilah Allah dalam bait-Nya. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perenungan kita hari ini saudaraku, saya beri judul, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, mengucap syukur saat segala sesuatu berjalan lancar itu sangat mudah. Namun, bagaimana jika kita diminta bersyukur di tengah badai hidup, atau saat air mata belum kering, saat jalan keluar belum terlihat, atau saat tubuh didera sakit parah dengan vonis dokter yang menakutkan? Di tengah penderitaan atau cobaan itu, rasanya dunia kita seolah-olah mau runtuh dan seolah-olah menyempit, sehingga kadang-kadang secara manusiawi kita mengeluh, takut, bahkan juga kadang kita mempertanyakan keadilan Tuhan oleh karena penderitaan yang kita alami. Sehingga di dalam kondisi seperti ini, ajakan untuk bersyukur sering kali terasa berat, bahkan mustahil untuk dilakukan. Namun saudaraku, Mazmur 100 yang dikenal sebagai Mazmur pujian dan ucapan syukur menantang kita untuk melihat ucapan syukur dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Mazmur ini mengajak kita untuk melihat melampaui kondisi fisik kita. Pemazmur tidak meminta kita bersyukur karena situasi atau keadaan kita yang sedang dalam keadaan baik, melainkan karena Tuhan kita itu luar biasa sangat baik. Seperti ilustrasi burung elang yang tidak pernah menghindari badai. Ketika burung-burung kecil terbang ketakutan mencari tempat perlindungan di sela-sela dahan pohon, burung elang justru melakukan sesuatu yang unik. Ia menetapkan sayapnya, membaca arah angin, dan menggunakan kekuatan badai itu untuk mendorong dirinya terbang lebih tinggi lagi, melampaui awan-awan yang gelap. Badai yang bagi burung lain adalah suatu ancaman kehancuran, namun berbeda bagi seekor burung elang. Badai itu adalah sarana untuk membawanya ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Saudaraku, sakit penyakit, cobaan yang kita alami seringkali terasa seperti badai yang siap menghancurkan hidup kita. Jadi bersyukur di tengah rasa sakit bukanlah tindakan berpura-pura bahwa kita tidak menderita. Tetapi bersyukur itu adalah seperti elang yang membentangkan sayap imannya. Kita menggunakan
angin sakal penderitaan itu untuk mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan, melampaui rasa takut dan keputusasaan kita, sampai kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang tetap bersinar di balik awan gelap pergumulan kita. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan bersama bagaimana Mazmur 100 menuntun hati kita untuk tetap bisa mengucap syukur di tengah pencobaan yang kita alami, atau bahkan di tengah badai sakit penyakit. Yang pertama yaitu ayatnya yang ketiga. Bersyukur bukan karena situasi, tetapi karena identitas kita. Mazmur 100 ayat 3 mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan domba gembalaannya. Saudaraku, pencobaan seringkali membuat kita merasa sendirian dan terasing. Kita sering merasa kehilangan kendali atas tubuh kita sendiri, dan rasa takut akan masa depan pun mulai mengintai. Namun saudaraku, pemazmur mengingatkan kita kepada sebuah kebenaran yang melegakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Ketika badai hidup menerpa, identitas kita tidaklah berubah. Kita tetaplah domba gembalaannya. Sebagai seorang gembala yang baik, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dombanya tersesat atau diterkam serigala. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dombanya yang sedang terluka atau sakit. Karena Tuhan yang merajut tubuh kita, dan Dia tidak pernah lepas tangan atas apa yang diciptakannya. Jadi saudaraku, ketika engkau merasa lemah dan terbaring tidak berdaya, kekuatan fisikmu habis, ingatlah bahwa engkau tidak sedang berjalan sendirian. Karena Tuhan Allah Sang Gembala Agung tahu persis batas kekuatanmu. Jadi percayalah bahwa engkau berada di dalam dekapan tangan Sang Gembala Agung itu. Kita bisa bersyukur di tengah pencobaan bukan karena kita menikmati penderitaan tersebut, melainkan karena kita tahu siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Karena meskipun tubuh kita sedang diserang penyakit, jiwa kita aman di dalam kepemilikan dan penjagaannya. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita, dan Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Yang kedua, bersyukur adalah suatu keputusan untuk mengalihkan pandangan. Ayatnya yang keempat mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudaraku, sangat mudah untuk memuji Tuhan saat tubuh kita sehat dan bugar, saat kita menerima berkat atau promosi, atau di saat kita happy. Tapi berbeda dan sangat sulit bagi kita untuk memuji Tuhan saat kita di atas ranjang rumah sakit, atau di tengah rasa nyeri, atau saat kita menghadapi pencobaan ataupun kegagalan. Karena saat menghadapi masalah berat, kecenderungan kita adalah berfokus pada besarnya masalah tersebut, pada rasa sakit kita. Namun Mazmur ini mengajak kita untuk mengambil langkah iman, yaitu masuk ke hadiratnya. Dalam tradisi Israel, bersyukur seringkali berbentuk korban syukur, yaitu sesuatu yang dipersembahkan dengan kerelaan, meski harus membayar harga. Sehingga saudaraku, saat engkau memilih untuk bersyukur di tengah rasa sakit, itu berarti bahwa engkau sedang mempersembahkan korban yang sangat harum di hadapan Tuhan. Bersyukur di tengah penderitaan pencobaan atau sakit penyakit bukan berarti kita berpura-pura tidak menderita dan tidak merasakan sakit atau menyangkali realita medis, melainkan bersyukur di sini adalah sebuah keputusan sadar
untuk mengalihkan pandangan dari pelataran penderitaan menuju pelataran Tuhan, dari besarnya penyakit kepada besarnya kuasa Tuhan. Bersyukur di sini adalah keputusan iman untuk berkata, Tuhan, tubuhku sakit, tetapi aku bersyukur karena Engkau masih memberikanku nafas hari ini. Aku bersyukur untuk setiap kekuatan kecil yang Kau berikan untuk melewati hari ini. Jadi saudaraku, pujian di tengah sakit parah adalah senjata rohani yang meruntuhkan keputusasaan. Pujian dan syukur di tengah air mata adalah bentuk iman yang paling murni, karena kita memilih untuk percaya pada kebaikannya sebelum kita melihat pemulihannya. Dan yang ketiga, dasar sukacita kita yaitu kasih setianya yang abadi. Ayat yang kelima dari Mazmur 100 mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini adalah jangkar dari segala rasa syukur kita. Pemazmur tidak mengatakan bersyukurlah karena keadaanmu baik, tetapi sebab Tuhan itu baik. Sakit penyakit bisa mengubah banyak hal dalam hidup kita. Rencana-rencana kita bisa tertunda, keuangan bisa terganggu, dan kekuatan fisik kita bisa merosot. Namun ada satu hal yang mutlak tidak bisa diubah oleh penyakit apapun, yaitu kasih setia Tuhan. Nah, ada 3 karakter Allah kita yang tidak pernah berubah, yaitu yang pertama adalah Allah itu baik. Rencananya selalu mendatangkan kebaikan. Bahkan lewat jalan yang sukar, kebaikannya tidak berkurang sedikit pun, meski hari ini kita harus melewati penderitaan. Dia mengizinkan ujian ini, tetapi pasti untuk mendatangkan kebaikan rohani di dalam hidup kita. Kebaikannya tidak diukur dari kesembuhan instan yang kita tuntut, melainkan dari kehadirannya yang menyertai kita di setiap tingkat rasa sakit yang kita rasakan. Dan yang kedua adalah kasih setianya abadi. Kasih setianya tidak berkurang sedikit pun saat kita sedang diuji. Saat sel-sel tubuh melemah atau rusak, tetapi kasih Allah justru semakin nyata, tetap utuh dan kuat menopang kita. Yang ketiga, bahwa kesetiaannya tetap turun-temurun. Dia yang setia menolong kita di masa lalu adalah Allah yang sama yang akan meluputkan kita hari ini dan masa depan. Dia yang setia menemani kita di waktu sehat adalah Allah yang sama yang duduk setia di samping ranjang tidur kita saat kita sakit. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi perenungan kita hari ini, bahwa penyakit mungkin bisa membatasi pergerakan fisik kita. Tetapi ingat, ia tidak memiliki kuasa untuk memenjarakan iman dan syukur kita. Pencobaan mungkin mengubah cara kita menjalani hari, tetapi tidak boleh mengubah cara kita memandang Tuhan. Hari ini mari kita ubah fokus kita, saudaraku. Berhentilah sejenak melihat angka-angka hasil laboratorium atau rasa sakit yang mendera, tetapi mari mulailah memandang wajah Yesus. Jika tubuhmu terasa lelah, lemah, bebanmu terasa berat, dan jiwamu mulai tawar, mari datanglah kepadanya. Jangan tunggu sampai masalahmu selesai baru bersyukur. Jangan tunggu sampai kesembuhan itu datang baru engkau bersyukur. Tetapi bersyukurlah sekarang, karena di dalam kelemahanmu kuasanya menjadi sempurna.
Di dalam tangannya yang penuh kasih, penderitaanmu hari ini tidak akan pernah sia-sia. Bersyukurlah untuk pemeliharaannya yang tidak pernah terlambat. Bersyukurlah karena di dalam Dia, penderitaan fisik ini tidak akan pernah menjadi akhir dari cerita hidupmu. Karena kekuatannya menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Untuk itu, datanglah ke hadirat-Nya sekarang, bawalah korban syukurmu dan katakan, Tuhan, aku tidak mengerti jalan-Mu saat ini, tetapi aku tahu Engkau baik. Aku adalah domba-Mu dan kasih setia-Mu tidak pernah gagal. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati proses dan perjuanganmu. Dan kiranya damai sejahtera Allah dan kekuatan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tetaplah berharap padanya. Tetaplah tabah karena engkau dikasihinya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati.